Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari daftar list sepertinya kita semua hadir pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ciri umum dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri umum teks prosedur itu adalah berupa langkah-langkah, sedangkan ciri kebahasaannya diantaranya adalah yang pertama, menggunakan kalimat perintah, yang kedua, menggunakan kalimat pasif, yang ketiga, menggunakan kalimat inversi, yang keempat, adanya kriteria atau batasan, yang kelima, adanya pelesapan, dan yang keenam, penggunaan akhiran I dan K. Pada hari ini, Ibu mau kita belajar dengan memaksimalkan video animasi yang akan Ibu putarkan nanti. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward kepada kalian yang mana nilainya adalah 5 terbaik pada hari ini. Berarti 5 terbaik nanti akan Ibu kirimin pulsa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2, yaitu 1. Menentukan ide pokok tiap paragraf dalam teks prosedur dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur secara tepat. Agar pencapaian kalian baik pada tujuan yang sekarang, Ibu minta kalian simak dan kalian telaah sebaik-baiknya video pembelajaran berikut ini. Dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Kita akan bahas ya, serta kita akan bahas juga tentang gagasan pendukung. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, artinya ide awal atau ide utama dalam suatu paragraf. Itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok ini ada istilah lainnya loh, yaitu pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pikiran utama. Semua itu sama. Nah, anak-anak hebat, gagasan pokok ini biasanya letaknya di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Nanti kita akan membahas soalnya ya. Tapi sebelum membahas soalnya, kita bahas dulu gagasan pendukung. Nah, anak-anak hebat, gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan atau uraian secara detail untuk memperjelas gagasan pokok. Nah, anak-anak hebat, biar makin paham, sekarang kita akan bahas soal tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf ya. Langkah pertama untuk menentukan ide pokok paragraf atau gagasan pokok adalah kita baca dulu teks ini dan kita pahami dulu isinya apa. Yuk kita baca sama-sama. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman oro-oro. Nah, setelah kita baca, kemudian kita buatlah pertanyaan di dalam hati kita. Paragraf itu membahas apa sih? Tentang apa sih paragraf itu? Nah, setelah kita temukan jawabannya, kemudian kita tuliskan ide pokoknya yang sudah kita simpulkan. Nah, jadi kesimpulannya, ide pokok paragraf ini ada di awal kalimat, yaitu pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup.
Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan menyimpulkan? Menyimpulkan adalah mengiktisarkan, menetapkan, menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan menyimpulkan teks prosedur? Menyimpulkan teks prosedur berarti mengiktisarkan atau menyarikan pendapat atau merangkum suatu teks prosedur. Baiklah, lalu bagaimana cara menyimpulkan teks prosedur? Caranya, yang pertama, baca dan pahamilah keseluruhan isi teks prosedur. Yang kedua, tulislah ringkasan teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Atau boleh ambil ide pokok dari tiap langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, simpulkanlah teks dengan memperhatikan saran penulis pada prosedur kegiatan yang telah dijelaskan. Sekarang, mari kita berlatih menyimpulkan teks prosedur. Langkah pertama yang dilakukan adalah bacalah teks prosedur yang berjudul Cara Mencuci Tangan dengan Baik dan Benar. Yang kedua, tulislah ringkasan langkah mencuci tangan pada teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah mencoba membuat contoh ringkasan langkah-langkah dari teks yang sudah dibaca tadi. Nah, coba diperhatikan per poinnya, dia terlihat lebih ringkas dari yang sebelumnya. Misalnya, poin pertama, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air mengalir, kemudian tuangkan sabun. Dilanjut, gosoklah telapak tangan secara bergantian. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara perlahan dan bergantian. Gosok telapak dan sela-sela jari secara perlahan dan bergantian. Pasangkan kedua tangan dengan jari-jari tangan saling mengunci, lalu gosok perlahan. Gosoklah ibu jari dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan sebelahnya. Gosok telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan dan sebaliknya. Bilaslah dengan air mengalir. Lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Dan yang terakhir, gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran. Nah, kalau dibandingkan dengan teks sebelumnya, ini terlihat lebih ringkas ya, tetapi tidak menghilangkan inti dari tiap poinnya. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah simpulkan teks dengan memperhatikan saran penulis terhadap kegiatan yang dijelaskan. Nah, kita coba simpulkan teksnya, yaitu setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan demi kesehatan. Hal itu dapat dimulai dengan mencuci tangan sesuai prosedur yang baik dan benar agar terhindar dari penyakit. Silakan kerjakan latihan berikut. Simpulkan teks prosedur berjudul Cara Membuat Slime yang Aman dengan merinci ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Teks prosedur tersebut bisa kamu temukan pada link berikut ini. Kesimpulan dari teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Slime yang Aman adalah slime dapat dibuat dengan modal yang kecil dan aman karena tidak mengandung boraks. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih juga atas presentasinya. Sepertinya nilai kalian mengalami kenaikan daripada pertemuan sebelumnya. Dan yang Ibu janjikan 5 besar tadi nanti akan Ibu kirimkan pulsanya ya. Dan untuk di rumah nanti, tolong kalian baca buku kalian tentang struktur teks prosedur.
karena minggu depan kita akan mempelajari itu. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Demikian dari Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.